Haleluya, haleluya. Malam hari ini tema firman Tuhan kayaknya sok keren saya ini, saudara. First love, ya, cinta pertama, saudara. Nah, saya percaya, saudara, bahwa semua manusia, bukan hanya sekedar yang sudah dewasa, yang pernah mengalami cinta pertama. Nah, saya pelajari sebentar tadi, saudara, apa sebenarnya cinta pertama itu, saudara. Dan kalau ditanya orang, cinta pertama itu muncul adalah tentang pacaran, menikah, kekasih, mantan, dan seterusnya. Itu tadi saya baca di Google, saudara. Dan panjang tadi, ada banyak pendapat tentang yang namanya cinta pertama ini, saudara. Tetapi saya ambil satu kesimpulan bahwa cinta pertama adalah sebuah perasaan pengalaman yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, sehingga manusia memiliki rasa saling peduli, rasa saling sayang, rasa perhatian, dan lain sebagainya yang belum pernah dia rasakan dalam hidupnya. Amin. Amin, saudara. Jadi cinta pertama bukan hanya kepada lawan jenis, saudara, tetapi cinta pertama bisa kepada benda yang lama kita nantikan dan pada satu ketika kita punya, saudara. Maka kita mulai cinta, sayangi, kita rawat, ya kan? Kita buat di tempat yang memang sangat baik sehingga itu tidak gampang rusak. Kira-kira begitu, saudara. Jadi kita sepakat dulu malam hari ini bahwa cinta pertama adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan tentang sebuah perasaan pengalaman, ya kan, yang belum pernah kita rasakan, gitu. Ya, itulah cinta pertama, saudara. Jadi waktu kita memiliki sesuatu barang pun, seperti yang saya katakan tadi, saudara, itulah cinta pertama kita terhadap barang itu, saudara. Pasti waktu kita punya barang yang lama kita nantikan, kita dapat, saudara, maka ini sangat sayang kita, saudara. Kemana-mana kita bawa, kemana-mana kita perlihatkan, mungkin kepada orang lain. Raja Daud, saudara, sang pemazmur, pernah membuat satu syair kepada Tuhan, rasa cintanya kepada Tuhan, saudara. Kita baca dulu di Mazmur 63 ayat 2. Nah, Mazmur Daud kepada Allah, ya, di Mazmur 63 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, saudara, dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Nah, pemazmur ungkapkan satu perasaan dalam hatinya, saudara. Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu. Saudara bisa lihat tanah, saudara, kalau dia kekeringan, saudara, maka tanah itu berubah warna juga, saudara, ya kan? Lalu gampang untuk dihembuskan angin. Lalu kalau tanah yang kering, saudara, maka tidak akan ada kehidupan di sana. Luar biasa. Raja Daud mengungkapkan perasaan cintanya kepada Allah, saudara. Dia mengibaratkan tanah kehidupannya menantikan air, saudara. Mungkin di lingkungan kita, Bapak Ibu, di rumah kita, waktu musim kemarau, maka kita kemana-mana udah harus menutup hidung karena banyak sekali debu, ya kan? Lalu suasana juga kalau udah mulai kemarau, saudara, panas sekali. Dari atas panas, saudara, tanah juga mengeluarkan hawa panas, kira-kira gitu. Makanya saya katakan sang pemazmur yang luar biasa
menyatakan rasa cintanya kepada Allah dengan luar biasa, saudara. Kita untuk menyatakan rasa cinta kepada Allah, apa yang kita buat, saudara? Haleluya. Saya percaya juga kita akan menyembah Tuhan dengan apa yang bisa kita ungkapkan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita baca lagi ayatnya, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Tadi satu ungkapan dari Raja Daud, saudara. Dan saya percaya itu adalah ungkapan kita semua yang rindu kepada Allah yang luar biasa, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang selalu mendampingi hidup kita, bahkan Allah yang selalu memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kita, saudara. Nah, kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Sudah dapat, saudara? 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya bacakan buat saudara. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ternyata, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, waktu Daud mengeluarkan mazmur kepada Allah, mengeluarkan satu kalimat menyatakan cintanya kepada Allah, ternyata, saudara, Allah itu adalah orang yang pertama yang sangat mengasihi kita, saudara. Sehingga Alkitab catat, dia mengutus anaknya, dia mengutus satu-satunya yang dia punya, yang paling berharga. Untuk apa, saudara? Untuk menjadikan kita layak di hadapannya, saudara. Kita harus garis bawahi, bukan kita yang pertama mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita dari dahulu kala, saudara. Tapi seringkali kita yang lari dari cintanya Allah. Ya apa ya, saudara? Kita yang seringkali acuh tak acuh dengan panggilan Allah. Kita yang tidak peduli dengan Allah, saudara. Bayangkan, saudara, waktu kita mencintai seseorang, lalu kita ajak dia berjalan kaki, saudara, tetapi dia lari dari jalannya itu. Kita pasti punya rasa kecewa yang besar, saudara. Mungkin saja, saudara, kita nggak akan mau tegur lagi dia juga. Mungkin dalam hati kita mulai gondo, saudara. Kita bilang, Allah, besok saya tidak akan ajak kamu lagi jalan. Tapi sadarkah kita, saudara, berapa kali kita buat Allah yang empunya langit dan bumi ini, kita nggak sejalan dengan dia, saudara. Kita sibuk dengan urusan kita, kita sibuk dengan masalah kita sibuk dengan persoalan kita. Tapi malam hari ini saya percaya, saudara, siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, siapapun saudara yang mendengar hari ini, saudara, kita mau berubah. Kita mau cintai Yesus lebih dari segalanya. Amin. Amin, saudara. Nah, saya mencatat ada beberapa ciri orang yang jatuh cinta, saudara. Hari ini cerita tentang cinta-cinta ini. Haleluya. Ya. Orang yang jatuh cinta, nanti mungkin saudara bisa tambahin di bawah di tulisan catatan saudara. Tetapi saya di sini ada hanya 4, saudara. Nanti saudara bisa tambahin orang yang jatuh cinta, karena kan banyak pengalaman ya, orang yang jatuh cinta pengalamannya banyak. Tapi saya mencatatkan 4 hal, saudara. Orang yang jatuh cinta pertama memiliki kerinduan untuk berjumpa setiap saat. Orang yang jatuh cinta, saudara, memiliki kerinduan untuk dapat melihat orang yang dicintainya setiap saat. Kalau saudara perhatikan Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 4, bagaimana seorang Zakeus, saudara, mengejar dan ingin melihat Yesus.
Saya bacakan buat saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat, saya ulangi, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, kalau kita dengar cerita ini saudara, ada banyak orang bukan membuat perumpamaan seperti orang yang jatuh cinta, tetapi saya merasakan juga waktu Zakheus ini punya hasrat untuk melihat Yesus. Dia pasti pernah dengar cerita tentang Yesus, sehingga kalau kita baca ini saudara, kita lihat betapa berusahanya Zakheus untuk melihat Yesus. Ia berusaha untuk melihat. Dia penasaran saudara. Mungkin orang lain sudah mulai dengar dia saudara. Oh, Yesus itu orangnya luar biasa. Mulai timbul bibit cinta dalam hidupnya saudara. Amin. Kalau dia tidak terpacu oleh hasratnya saudara, maka saya percaya waktu ia tidak berhasil karena banyaknya orang saudara, maka pasti saudara, ya udahlah, biar aja lah, samanya. Tapi gara-gara muncul satu hasrat dalam hidupnya saudara, Alkitab catat dia berlari, ia mendahului orang banyak. Saudara bisa bayangkan seorang pemungut cukai pada waktu itu ditakuti, disegani, dihormati. Lalu dia mengambil satu sikap, dia lari saudara. Dia mendahului banyak orang. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk melihat Yesus. Sekali lagi saya kasih tahu saudara, kalau itu bukan hasrat dari hati yang muncul begitu besar, maka saya percaya ya Zakheus tidak akan berlari sedemikian rupa. Saudara bisa lihat di sini, waktu dia berlari sedemikian rupa, ada banyak orang mulai omongkan dia, ya lihat tuh Zakheus, lihat Zakheus. Mungkin para pengawalnya juga mulai bingung lihat Zakheus saudara. Dia tidak peduli lagi, yang penting dia harus jumpa dengan Yesus. Dia mau lihat Yesus. Maka saya catatkan saudara, hal orang yang jatuh cinta seperti Zakheus yang pertama saudara, memiliki kerinduan untuk berjumpa ataupun melihat. Saudara terkasih dalam nama Yesus, apakah saudara memiliki satu perasaan yang jatuh cinta hari ini? Lalu saudara mengambil satu sikap, saudara cinta misalnya dengan satu barang yang saudara miliki, saudara rawat, lalu saudara berkata, saya nggak mau jumpa, saya nggak mau lihat barang itu. Maka saya beritahu saudara, saudara bukan sayang sama benda itu saudara. Saudara hanya bilang saudara sayang, tapi pada dasarnya tidak. Dan kalau saudara baca seterusnya ini, Yesus pada waktu itu dia melihat Zakheus saudara. Apakah Yesus diam? Apakah Yesus punya hak untuk tidak bicara? Iya. Karena Zakheus adalah pemungut cukai saudara. Ada banyak orang mengeluh tentang Zakheus. Tetapi pada waktu itu saudara bisa lihat, waktu Yesus lihat satu gerakan itu bergerak begitu cepat saudara, lalu dia lihat ada seorang yang naik pohon. Puji Tuhan saudara, Yesus itu orangnya sangat peka akan hidupnya. Dia tahu bahwa Zakheus itu ingin melihat dia saudara. Lalu apa dia bilang? Zakheus mari turun. Ada sambutan yang dahsyat dari Allah kita saudara.
Begitu juga dengan malam hari ini saudara. Saat ini saudara mungkin punya satu kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Maka saya mau beritahu hari ini bagi kita semua, Yesus langsung datang, percaya saudara. Yang penting dari hasrat hidup kita, kita rindu melihat Allah yang kita sembah. Sakeus mendapatkan lebih, bukan hanya sekedar melihat, tetapi Yesus yang dia ingin lihat saudara, datang masuk ke rumahnya saudara. Berkat yang ganda, amin. Amin saudara. Nah, hal yang kedua saudara, ciri orang yang jatuh cinta tidak akan pernah pingin berjauhan. Amin. Amin saudara. Gak ada yang jawab aku bah. Orang yang jatuh cinta saudara pasti pengen selalu nempel. Pasti saudara. Kita baca di Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat yang ke-39. Saya bacakan buat saudara. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, ini Marta saudara maksudnya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sekali waktu Yesus datang saudara ke rumah kedua perempuan ini. Saudara mungkin tahu cerita ini saudara. Marta sibuk dengan urusan untuk menyiapkan makanan mungkin. Tetapi Maria saudara tidak mau jauh-jauh daripada Tuhan. Dia ada di samping Tuhan saudara. Nah, kalau ini juga tidak didorong dari hasrat hati untuk dekat dengan Tuhan saudara, maka saya percaya saudara, 5 menit bicara dengan orang yang kita tidak sukai saudara, maka kita akan tinggalkan dia. Tapi Alkitab catat, Maria nggak peduli dengan orang lain. Maaf saudara, mungkin saudara hari ini punya pacar atau saudara sudah menikah. Coba flashback balik saudara. Waktu saudara pacaran pertama sekali, saudara langsung pingin jauhan atau saudara pingin tak baru jumpa saudara? Maria duduk dekat dengan Tuhan. Waktu Marta juga bilang, "Hei Maria, bantu saya." Dia nggak peduli saudara. Karena dia tahu posisi yang paling indah dekat dengan kekasihnya. Dia nyaman saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, ciri orang yang jatuh cinta saudara yang ketiga, tidak segan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang dia cintai. Atau dia tidak segan menyimpan barang yang dicintai itu di tempat yang paling baik dari barang-barang yang lain, saudara. Mari kita baca di Lukas 7 ayat 37 dan 38. Sudah apa saudara? Saya baca buat saudara. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu, saudara. Orang yang jatuh cinta, saudara, otomatis yang pertama sekali, saudara, dia membuat pasangannya itu tidak pernah meminta, tapi dia menyediakannya, saudara. Haleluya.
Haleluya saudara. Allah kita juga begitu saudara. Kalau hari ini kita ambil kesepakatan saudara bahwa Yesus adalah cinta kita saudara, maka saya percaya Yesus menyediakan segala yang kita perlukan. Yesus menyediakan segala yang kita butuhkan saudara. Percaya. Mungkin saat ini saudara mengalami satu penyakit. Mungkin saudara mulai putus asa dengan masalah hidup saudara. Mungkin saudara mulai bertanya-tanya kenapa saudara nggak sembuh-sembuh. Saat ini saya mau beritahu, panggil Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lebih dari itu saudara, jadikan Dia kekasih hatimu. Maka saya percaya, saya beritahu hari ini saudara, Dia akan datang menjumpai saudara dan memberikan apa yang saudara butuhkan di hari-hari ini. Percaya saja saudara, percaya. Saya cepat saudara ya. Yang keempat, ciri orang yang jatuh cinta saudara adalah suka menceritakan kepada orang lain mengenai perasaan hatinya kepada yang dicintainya. Waktu ada seseorang jatuh cinta saudara, maka dia akan jumpai orang, dia akan kelihatan, dia ingin bercerita tentang orang yang dikasihinya, yang dicintainya. Atau kalau dia mencintai barang itu saudara, dia akan mulai jumpai orang, dia mulai perlihatkan barangnya saudara. Ya, Yohanes 4 ayat yang ke-25 saudara. Nanti saudara bisa baca dari Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 9. Tapi saya akan baca buat saudara Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. Ada dialog perempuan Samaria dengan Yesus saudara. Dan dia bilang begini, aku tahu kok bahwa Mesias akan datang. Artinya saudara, dia tahu bahwa akan ada seorang yang datang yang akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia juga bicara ada bangsanya yang menantikan Mesias. Ayat 26-nya dibilang begini, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara bisa lihat saudara, waktu dia menanti-nantikan sesuatu yang dia sudah dengar begitu lama saudara, maka ada jawaban akulah dia. Saudara bisa lihat di ayat selanjutnya saudara, maka perempuan itu lari, dia tinggalkan segala sesuatu yang dia punya, dia lari, dia ceritakan kepada orang lain, ya aku tahu ada di sana Yesus Kristus. Betapa senangnya dia saudara. Amin. Saya tahu itu juga karena hasrat hati terpenuhi saudara. Hasrat hati begitu kuat dalam hidupnya, sehingga dengan keberanian dia bicara kepada orang lain, oh penduduk kota yang ada, saya sudah berjumpa dengan Mesias. Amin. Nah keempat ini saudara, begitu juga dengan hal kerohanian kita saudara. Waktu kita pertama sekali jumpa dengan Yesus saudara, maka setiap hari kita ingin jumpa, setiap hari kita ingin menyembah Tuhan, setiap hari kita ingin menaikkan pujian kita kepada Tuhan, setiap hari ingin kita layani Dia. Saudara bisa flashback balik sebentar kehidupanmu saudara. Waktu pertama kali kau jumpa dengan Roh Kudus, waktu pertama sekali kau diurapi olehnya saudara, hal keempat ini kita pasti kerjakan saudara. Kita nggak peduli apa kata orang. Bahkan waktu kita masih muda saudara, kita mau datang ke gereja dengan api yang semangat begitu saudara. Lalu teman-teman bilang, oh udah gak usah ke gereja. Kita tinggalkan teman-teman kita saudara. Bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim lagi saudara. Kita mengerjakan hal-hal yang rohani lebih ekstrim, lebih luar biasa lagi saudara.
Nah, saya mau beritahu satu hal, saudaraku. Apakah itu masih kita kerjakan di hari-hari ini? Atau cinta yang pertama itu sudah mulai pudar, saudara? Atau cinta yang dulu kita pegang betul-betul, saudara, hari ini kita mulai longgar. Lalu kita bilang kepada orang lain, saudara, semua karena kemurahan. Kasih itu adalah Yesus. Kemurahan itu pasti Yesus beri, saudara. Kita baca dulu di Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 7. Saya akan bacakan cepat buat saudara. Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 7. Surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 7 saya bacakan buat saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jauh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang di taman Firdaus Allah. Saudara, mari kita perhatikan sebentar, saudara. Aku, kata Tuhan, tahu pekerjaanmu, jerih lelahmu, pelayananmu, apa yang kau kerjakan. Tuhan tahu. Bahkan waktu melayani saudara mungkin dicela, saudara disingkirkan, saudara tetap sabar. Artinya di sini saudara, orang ini masih melayani terus. Dia tetap mengerjakan hal-hal yang rohani, Bapak Ibu. Ayat 3-nya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Artinya saudara, dia tidak undur dari pekerjaan Tuhan. Dia tetap jalan, dia kerjakan pelayanannya kepada Tuhan. Tapi sama-sama kita mau bertobat, saudara. Wahyu 2 ayat 5 dia bilang begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara terkasih dalam nama Yesus, malam hari ini, saat ini saudara boleh ingat waktu pertama sekali jumpa Yesus. Waktu pertama sekali jumpa dengan Yesus, lalu saudara mengerjakan hal-hal yang biasa. Hari ini saudara tidak lakukan lagi. Alkitab catat, saudara, kita telah jatuh. Walaupun semuanya kita kerjakan di hari-hari ini, saudara, yang pernah kita lakukan, saudara, mari lakukan kembali. Di hari-hari yang sulit ini, saudara, di hari-hari akhir daripada akhir zaman ini, mari kita kembali kepada cinta mula-mula kita kepada Allah. Kalau dulu saudara nggak kenal waktu melayani Tuhan, kembali saudara. Kalau dulu saudara punya nyali yang luar biasa bersaksi kepada orang lain, kembali.
kita mau sama-sama memuliakan Allah. Kita sama-sama saudara dan saya, kita harus kembali kepada cinta kita mula-mula. Walaupun sulit mungkin dilakukan di hari-hari ini saudara, tapi saya beritahu, agar kekidian itu tetap ada dalam hidup kita saudara, mari kita kembali. Dan saya percaya saudara, Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjang saudara, tapi intinya saudara, kita harus kembali kepada cinta yang mula-mula. Kalau pertama sekali saudara jumpa dengan Yesus beberapa tahun yang lalu, saudara tidak kenal waktu, saudara tidak kenal cuaca. Yang saudara tahu hanya melayani Yesus. Alkitab tidak catat masalah umur. Alkitab nggak catat saudara apa jabatan kita di gereja, tidak. Alkitab tidak catat bahwa ada hamba-hamba Tuhan dan ada hamba-hamba Tuhan yang kecil dan besar saudara. Tapi mari kita semua sebagai pengikut Yesus Kristus, kita semua kembali kepada cinta mula-mula. Hanya itu yang Tuhan inginkan saudara. Amin.